Iya, lu ngomong sama siapa tuh? Ada cewek dua, saya bilang gitu. Enggak, lu ngomong sendiri gini-gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesia. Kembali lagi Waalaikumsalam dengan saya Panca Kaki. warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini ada di Jakarta. Luar biasa ketemu dengan pendaki sepuh. Mungkin saya belum lahir, tapi ada beberapa kejadian yang memang tadi pas Papi cerita ini ada sesuatu yang memang luar biasa Papi ini gitu. Ada perjalanan spiritual dia yang begitu singkat, tapi ya, sebagian orang belum tentu masuk ke perjalanan itu. Nanti Papi akan cerita sedikit tentang beliau sudah dinyatakan meninggal sama dokter. Sebelum masuk ke Gunung Gede nih, Papi soalnya mau bercerita di Gunung Gede. Tapi sebelum masuk ke Gunung Gede, ada perjalanan spiritual itu tuh. Papi dinyatakan meninggal, divonis meninggal oleh dokter, tapi pada akhirnya di dalam perjalanan itu Papi dibawa sesuatu dan kembali lagi ke dunia nyata gitu. Abdi Dendi Mulyadi, Kararesan Abdi masih rerehan Cianjur kan. Tiasa bahasa Sunda, walaupun besar Abdi di Jakarta. Pokoknya 85% hidup di Jakarta dari kecil, SD, SMP, SMA di Jakarta sampai kuliah di Jakarta, sampai punya anak dan cucu di Jakarta. Tetapi kebudayaan Sunda Pasundan mah ical di abdi. Karena sana dia keturunan itu tetap eta mah Siliwangi, orang anu wangi silih asah silih asih silih wangi tadinya abdi gaduh dinya lah anu ya pedoman hidup kanggo murangkali sedayana. Ya nggak begitu sangat dikatakan umum karena kejadian ini buat saya adalah satu hal yang pengalaman pribadi yang sebenarnya disimpan dan tidak ada keluarga pun semua tahu. Cuman pada saat sekarang ini saya bukakan pengalaman ini, memang itu terjadi tahun 2005 ya. Saya itu bergelut di bidang bisnis furniture. Pada saat itu mungkin Allah punya ketentuan lain, Kang. Jadi saya mungkin Allah bilang saya terlalu sombong atau terlalu apa, dikasihlah teguran seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah yang dapat menghidupkan dan mematikan itu adalah Sang Maha Rubi, Gusti Allah. Anu Maha besar, anu Maha segalana lah, Kang Abdi gitu. Jadi pada saat itu tuh saya jatuh dari ketinggian 6 meter dan langsung koma, terus dibawa ke rumah sakit. Di sana saya nggak bangun-bangun, tiba-tiba ya dalam ini saya udah dimandikan, cukup dimandikan aja dan saya sadar. Lalu dalam perjalanan itu saya tidur yang sangat nikmat sekali, hanya takbir dan zikrullah yang ada di telinga saya pada saat itu, pada saat tidur. Cuman memang di dalam itu ada di dalam gua saya itu dibantu, saya cerita singkat aja ya. Di dalam gua itu ada yang membantu saya berupa kuda dan pakai jubah putih, mengangkat saya, dibonceng di depan, dia bawa ke titik cahaya terang di atas sampai lepas dari itu blar, saya tersadarkan diri. Alhamdulillah sampai saat ini saya tetap sehat walafiat. Amin. Dan semakin keimanan saya semakin dalam bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah segala sesuatunya buat kita semua lah, buat umat. Saya bukan digabung di pencinta alam sebenarnya, Kang ya. Saya lebih bergabung ke PMR, Palang Merah Remaja, karena saya mencintai ya itulah PMR-nya. Tapi tetap bersatu dengan alam. Kalau ada suatu kegiatan event tertentu, ya saya akan gabung dengan tim pencinta alam di SMA waktu itu, dan keluar pun tetap saya PMR berjalan terus. Tapi suatu ketika ada tim alumni lah ajak bareng nih
ada Dodi, ada Herman, ada Agus. Oh gitu, aduh lupa lagi sama, pokoknya saya berangkat itu Sispala apa PMR gitu. Jadi berangkat tuh 7 orang nih. Itu pun nggak sengaja. Dari suatu rencana mau di ini kan suka gagal terus kan. Jadi gertakan, ayo berangkat gitu. Waktu itu hari Jumat berangkat tuh. Berangkat hari Jumat dari Jakarta, saya prepare. Karena kan jadi buat prepare buat makanan, saya suka bagi-bagi. Memang saya suka bikin logistiknya tuh, saya ini kamu bawa ini gitu. Pada saat itu bareng-bareng kita sampai di sana udah beli aja gitu loh. Kalau memang nggak ada gitu. Karena singkat waktu itu hari Sabtu berangkat, saya ke ini tuh, saya memang selalu dititipkan oleh sepuh ya, kalau ke arah alam sana harus bawa garam, bawa bawang merah, bawang putih. Dulu betul-betul sakral gitu ya, harus dibawa gitu. Buat apa itu tapi? Ya nggak tahu. Buat anak-anak muda. Ya sebenarnya gini loh, garam tuh memang ada satu untuk daya tahan tubuh kita juga. Sampai sekarang di ini bawang juga sama sebenarnya gitu. Tapi manfaatnya memang bawang kalau masuk angin, bawang putih, telan bawang putih sembuh juga alhamdulillah. Sebenarnya buat konsumsi ya. Konsumsi juga sudah secara langsung gitu kan. Nah udah persiapan itu saya segala prepare saya sudah cukup. Terus berangkat. Dulu mah naik ke sana tuh agak sulit ya, naik bis nggak ada seperti sekarang. Kita tuh estafet dari naik kereta sampai Bogor, dari Bogor naik kol L300 tuh warna putih dari Bogor, Baranang Siang sampai sana teh. Saya heran itu waktu di kol itu saya ngasih uang ongkos, dia bilang nggak usah bayar katanya. Gitu, nggak tahu itu apa supirnya itu masih pamili saya yang di Cianjur apa nggak tahu saya tuh. Udah nggak usah bayar gitu. 7 orang tuh. 7 orang nggak usah bayar. Bingung saya juga, saya mau kasih nggak boleh. Dulu tuh berapaan ya, zaman dulu tuh waktu itu sekitar satu orang tuh sekitar berapa ya, 2.000 rupiah mungkin zaman dulu tuh. Itu tahun 2001 kan. Ini 2001 ya? 2001. Sebelum saya mengalami yang tadi pengalaman spiritual saya dengan yang maharo gitu kan. Nah, dalam suatu perjalanan pun anak-anak itu biasanya kan kalau kita berangkat itu pada ngobrol gitu, pada ceria, pada ini enggak, diam-diam semuanya gitu, pada kesibukan masing-masing, nggak tahu apa yang dipikirkan. Iya, kalau saya selalu ingat sholawat terus, kalau saya sih pikir gitu dalam hati, selalu saya itu. Tapi nggak tahu teman-teman saya yang lain kok biasanya ceria nih waktu pengalaman waktu kita mau berangkat dulu itu. Bahkan ya ada orang ekspatriat, orang Jerman perempuan pernah saya bawa tuh tahun 97-an ya, 96-97 lah sekitar itu. Wah happy dulu, nggak ada ini. Nah sekarang kok mau berangkat pada diem-dieman nih temen-temen nih. Udah singkat cerita udah daerah sana lah ya, saya di daerah pertigaan situ yang mau Cibodas. Biasa langganan ada tukang bubur Cianjur tuh di situ. Iya. Pojok. Pas pangkalan ojek ya di situ, makan dulu di situ. Makan biasa. Ya udah. Terus anak-anak juga tumben lagi. Makan tuh pada double. Pada nambah. Nyiapin tenaga. Tenaga, betul. Itu Kang lucu. Saya sendiri nggak nambah, mereka yang nambah, nggak apa-apa lah. Nah, zaman dulu mah dari Cibodas ke sana tuh jarang ada angkot tuh jarang ini gitu, masih jarang gitu loh. Itu angkot biru Cipanas Cibodas ada waktu itu setahu saya. Udah jalan aja nyikat waktu. Nah, jalan baru ada angkot. Naik angkot udah. Angkot tuh udah gitu, angkot di perjalanan udah dapat 7 orang, saya ada 2 penumpang di dalam. Ada penumpangnya top tuh nggak ini. Jalan aja berhenti. Bingung juga saya. Baru 7 orang ya? 9 ada 2 di dalam. 9 orang. Kang itu kok diangkat? Udah biar cepat katanya. Saya mau pulang juga katanya. Nggak ini langsung bablas aja. Ada sekitar 3 penumpang Kang. Nggak ditarik sama dia. Biasanya kan kalau angkot mah dijejel kan, dipenuhin. Belum ada yang jauh gini. Iya.
dipenuhi, dia enggak langsung. Nah ini saya runut Iya. ini saya nih kejadian itu ya. Udah sampai aja di base camp sana, biasa laporan bla bla bla. Dulu kan istilahnya nggak seketat seperti yang sekarang. Iya, betul. Dulu mah nggak begitu ketat gitu. Ini Pi, dulu pas pendakian dulu tahun 2001, Papi daftarnya udah online apa memang? Wah, ada online-onlinean, dadakan. Datang, oh ya. Dadakan dulu mah. Sistem manual ya, Pi, Sistem ya? manual, ada pengantar, ini udah beres aja gitu. Dan dulu diperiksa, yang penting Tas. lihat Oh, iya. ininya, tas semua diperiksa, nggak boleh bawa barang-barang tertentu Iya. lah yang dilarang. Ada check packingnya Check packingnya semuanya memang ada tetap, tapi yang namanya bahan-bahan yang kurang suruh dipenuhin dulu gitu. Ya, P3K dulu memang diharuskan tuh zaman dulu. Ya udah, singkat cerita tuh kan saya jalan tuh berangkat. Dan jalannya itu udah kayak di jalanan itu biasanya kan cengkrama sama temen nih ngobrol. Mana kamu, ini siapa nih? Ini nggak banyak cerita, pada diem aja. Kayak nggak kenal lah ya. Kayak nggak kenal, diem cuman ya biasa kalau ngerokok ya istilahnya ngerokok biasa itu. Cuman nggak biasa seperti biasanya, pada diem-dieman. Nah, udah berangkat tuh ke atas dah. Bertahap tuh saya tenang, saya tahu-tahu temen dari belakang nyusul saya gitu loh. Ada lagi nyusul saya terus sudah. Nah, sampai di singkat cerita di Kandang Kandang Badak. Badak gelar dulu tuh. Makan siang. Makan Waktu itu berangkat pagi. Siang di sana udah. Memang pagi. Terus udah saya makan tuh. Zaman dulu udah ada pop mie. Oh iya. Udah ada pop mie dulu. Cuman saya nggak pakai sistem kayak temen-temen gitu lah. Saya pengen cepet, singkat aja dah. Bikin hidupin kompor, air cepet udah, kopi udah. Dan saya juga nggak mau gabung sama mereka gitu. Mereka juga masing-masing kan udah masih di sini gitu. Nah itu udah aneh tuh. Dari Jakarta bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Masing-masing. Pada ini. Nah dari situ udah saya selesai makan. Siapa yang buru-buru kan cepet sampai. Ayo berangkat. Udah mendung kayak gitu kan. Komandan nih si Agus tuh yang siap Agus berangkat. Berangkat. Saya ada di posisi nomor 6 Iya. pada saat itu. Teman saya di belakang ada Dodi. Ingat saya, karena Dodi akrab banget sama saya. Agus sudah duluan, Herman udah duluan sama saya tuh. Nah, terus jalan begitu nggak lama dari situ tuh. Saya nggak tahu tuh namanya tanjakan apa yang akan. Tanjakan setan ya, Vi? Tangan setan mungkin ya. Waktu itu saya nggak tahu Tanjakan rantai. Tanjakan setan itu saya nggak tahu. Yang tahunya saya Kandang Badak. Pun pada saat itu saya patokan Kandang Badak udah berangkat gitu lah ini waktu itu. Nah di perjalanan itu jarak teman sama saya itu agak jauh. Sama yang depan. Sama yang depan sudah jauh. Sama yang belakang sekitar ada 7 meteran. Nah, di situ pas papasan itu ada seseorang laki-laki gitu. Si Anu lah pokoknya, saya sih nggak tahu namanya sampai sekarang pun. Pokoknya nggak tahu lah Nggak gitu tahu. ya, sosok lah ya. Sosoknya seperti itu. Ciri-cirinya gimana itu? Ya itu ya lumayan lah, dia pakaian putih, dia punya ini terus punya ada cambang segini ininya. Ya ganteng lah orangnya. Papasan di situ. Nah, sayangnya anehnya itu sebelum ketemu orang itu di depan saya ada halimun Kang, kabut menggumpal gitu. Buat menghantam saya gitu tuh. Kok kabut cuma segini gitu loh. Nah, ini ada apa sih gitu. Waktu itu saya tidak ngeh dan hati saya udah saya pengen sampai, dalam hati saya selalu itu dia, saya selalu sholawat dan zikir aja dah. Itu aja. Mungkin itu yang menyelamatkan saya, doa kepada Allah ya. Ya pada dasarnya intinya pas lewatan itu cuman pas lewat itu pandangannya dia kosong. Saya pandang, saya mau tegur nggak enak, saya gimana? Saya cuma ngangguk aja begini pada situ. Cuman agak bau aneh Kang. Situ kan. Aduh ini merinding nih. Ntar, Pi, sebelum jauh, Pi, Iya, langkah. sok gimana.
teman papi yang di belakang merasakan nggak pi gumpalan kabut yang papi rasakan? Tidak, Nggak. tidak. Nih justru saya kenapa tidak? Karena dia juga nanya pada saat selesai di sana, gitu. Tidak, cuma saya aja pada saat itu yang seperti itu, gitu loh. Saya sih yakin, dan ini adalah sosok yang bukan biasa-biasa, gitu. Ya. Karena pas begitu papasan itu ada satu kontak tersendiri saya lewat, ini tebal semua saya. Setelah kena kabut. Wah, itu setelah ya, kabut terus langsung, wah ini juga begini nih, ada sesuatu hal yang kelihatan. Iya, langsung ini saya merasa ini. Dan ya udah saya cuma ngangguk aja. Dan saya nggak berani ngeliat ke belakang. Jalan terus tuh Kang, saya terus jalan. Gak lama, selang 2 menit lah dari perjalanan saya ke sana. Udah ngelewatin si aki-aki. Udah ngelewatin si aki-aki itu. Udah ngelewatin si aki itu Kang. Udah lewat. Begitu saya 2 menit kurang lah mungkin. Dia ketemu sosok perempuan 2. Tapi dia pakainya pakaian seperti pendaki gitu. Bawa tas Bawa ini langsung gitu. Kalau dibilang mah ya mukanya ya nggak sama lah, kucet lah kayak gitulah. Terus saya udah kayaknya sepertinya nih juga aneh, Pak, cuman ngomong gitu doang Pak, kalau mau cepet ke kiri Pak, gitu Kang. Cepet apa? Cepet ke jurang gitu. Kalau ke kiri kan Itu. kawah Pi. Justru itu saya nggak tahu pada saat itu. Cuman saya tidak langsung serta merta ikut gini. Cuma saya ngeliatin aja dan saya tidak jawab, sedikit patah kata pun saya tidak jawab. Cuman saya dalam hati, apa ini orang nunjukin ke kiri gitu loh, kok aneh. Dia turun, kalau orang pendaki yang normal, Iya. Kang, biasanya kan istilahnya dia itu ada suatu mukanya itu cahaya, Iya. itu seperti apa gitu. Ini enggak, pucet aja gitu loh, pucet. Dan kalau menurut saya takut, saya tidak takut. Nah tapi saya kembali lagi ke masalah bau. Ada bau tertentu yang membuat saya aneh nih gitu loh. Tadi seperti itu gitu loh. Sekarang, nah itulah. Terus saya bilang, saya cuma angkat tangan aja, saya nggak bicara. Siapa gitu ya. Saya nggak bicara apa-apa, cuma angkat tangan. Saya cuma aneh gitu loh. Kok orang itu tuh tiba-tiba, Pak kalau mau cepet arah ke kiri gitu. Akang bilang ke kawah. Waduh. Nah itu saya tetap arah kanan terus gitu. Kanan terus saya kanan. Nah teman saya di belakang nyusul tuh, manggil saya jalan terus. Nah di tengah perjalanan sebelum pos berikutnya Puncak Geger. sebelum Puncak Geger nih, sebelum masuk Puncak Geger, dia ngomong sama saya, Ben, lu tadi ngomong sama siapa lu? Oh, kenapa? Iya, lu ngomong sama siapa tuh? Ada cewek 2, saya bilang gitu. Enggak, lu ngomong sendiri gini-gini. Lu ngomong sama siapa? Lu lihat begini kok lu ngomong sama seseorang. Tapi gue ngeliat lu ada orang di situ. Gue bingung, makanya gue ada rasa takut, kata si Dodi nih. Makanya gue susul lu nih. Lu dipanggil-panggil juga budek. Gue tuh manggil lu. Gue baru kedengaran sekarang di sini, coy. Segitu ini baru denger lu manggil gue, makanya gue berhenti. Dari tadi gue teriak-teriak manggilin lu. Nah, itulah di situ. Terus saya putuskan sama si Dodi, Dod, udah kita jalan bareng berdua. Capek berhenti berdua. Udah dikit lagi nyampe, udah. Kita berdua aja, saya bilang gitu. Takut ada apa-apa di jalan. Nah, seperti itulah kan kejadiannya saya. Saya ngelihat tapi teman saya tidak melihat gitu. Berarti itu memang sesuatu yang normal, Pi. Oh gitu. Tidak kerjasama melihatnya. Ya tapi kan kalau ini saya dikata bohong kan, tapi dia ngelihat saya bergerak-gerak katanya. Padahal secara ini papi juga nggak jawab kan, cuma gini doang kan ya. Doang saya. Dikata saya nggak ngobrol katanya, ngobrol sama seseorang. Itu si posisi tadi perempuan yang 2 itu, yang 2 orang itu arah turun apa dia naik? Pi? Arah turun. Arah turun. Arah turun. Papasan sama saya, sama dengan yang laki-laki pertama. Yang saya lihat, dia juga turun juga gitu loh.
Nggak lama ya 2 menit kurang lah baru turun lagi seperti itu. Nggak dilihat nih ke belakang si Nah, perempuan itu. oh iya, saya lupa tadi menceritakan. Begitu saya nggak jauh saya udah ngelihat sama perempuan gitu. Penasaran saya kan, saya lihat tengok, udah nggak ada Kang. Padahal nggak hitungan menit ya. Nggak hitung menit, nggak ada. Nah, di situ nggak boleh, saya langsung merinding Kang, merinding dan perasaan kuping memang waktu itu udah kayak tertutup gitu. Makanya si Dodi katanya manggil saya, dibilang nggak denger ya memang nggak denger, saya jalan aja terus. Iya, kalau secara normal 2 perempuan pendaki turun tanjakan rantai kan kayak gini. Iya betul. Nggak mungkin cepet kan, mereka Iya. paling Iya, perempuan lah gitu ya. Perempuan, Pak, ya. perkiraan saya perempuan paling nggak lama lah, istilahnya nggak cepet gitulah, pasti lambat lah jalannya gitu loh, gitu kan. Itu buat saya adalah dan ya secara alam lah mungkin ya kembali merinding itu memang betul-betul itu dahsyat di sana. Dan sekarang pun tadi bicara tambah kuat saya gitu loh. Ada satu hal yang saya rasakan. Mungkin dia denger, Vi. Nyuruh betul sih. Ngopi dulu lah biar enak ya. Mungkin si Aki itu denger, wah ada yang lagi ngomong ini pendaki jadul. Tadi kan sebelum tag kan begitu kan. Begitu cerita langsung bangun. Teman saya masih langsung ke puncak. Karena kondisi seperti itu tadi di mana? Lupa saya. Di Puncak Geger. Puncak Geger aja saya udah stay. Di Saya situ. nggak mau lanjutin pada saat itu. Dan si Dodi juga udah janji sama saya, kita sama-sama. Akhirnya Agus juga turun ke bawah, nemenin kita bertiga. Berarti di Puncak Geger bertiga. Bertiga di situ. Jam berapa Papi pas-pasan sama si kakek sama 2 perempuan itu Ting? Jam berapa? Maju ke sore kah gitu. Ya, sekitar segitulah, maju ke sore lah. Maju ke sorean lah. Soalnya waktu itu jam 2 saya, iya maju ke sore, bada asar lah. Sekitar segitulah, bada asaran kan. Waktu di alun-alun saya sama temen-temen tuh bertiga gini kan. Karena ada sesuatu hal yang dialami saya, terus teman saya tidak disangkanya saya jadi orang gila gitu, ngobrol sama orang yang tidak diketahui, tanda kutip ya. Nah di situ akhirnya teman saya yang ya itu memang perlu eling itu begitu, perlu eling kita, eling terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ya udah kita sholat sembahyang di situ, kita hadiahan di sini, kita munajat pada Allah, kita semua teman-teman yang di atas supaya diberikan keselamatan, kita juga dikasih keselamatan. Udah di situ saya gelar peristirahatan tenda dan alhamdulillah tidak ada sedikit kejadian apapun yang terjadi sampai saya akhirnya memutuskan baik paginya itu subuh udah langsung meluncur pulang saya. Jadi ada yang mau memperlihatkan eksistensinya hanya ditanyakan setan lah. Setan aja. Itu. Jadi bukan saya takut ke atas lagi, bukan. Tapi memang saya udah memutuskan kalau udah gini kayaknya udah nggak asik nih, gitu loh. Maksudnya hanya cukup seperti itu aja. Dan sejak kejadian itu kan, saya tidak pernah lagi naik gunung gede. Gitu. Bukan kapok. Bukan kapok, bukan. Karena udah sepuh juga, udah tahu. Cuman anak saya mungkin penerusnya yang mencinta alam nanti. Insya Allah. Turun ya, saya turun Kang, turun ke bawah. Saya cerita tuh sama penjaga di bawah. Saya dapat gini. Tapi mereka nggak nanggapin dengan ini. Udah biasa, gitu aja. Udah, alhamdulillah selamat katanya. Biasa. Maksud saya pengen dapat ekspektasi di-explain ya, diterangkan. Iya. Gini gimana gitu. Ini enggak. Nah, ini baru saya dapat dengan ya saya ini ponakan saya juga kan istilahnya. Ya, ini saya sharing, oh seperti itu ternyata gitu. Makanya alhamdulillah sih saya dapat juga jadi flashback ke belakang mengenang masa lalu perjuangan saya sampai punya pengalaman seperti itulah di sana gitu. Justru saya baru tahu Papi pernah naik gunung. Nah, ada anak saya tahu alat-alat saya Pernah naik gunung Papi pas tadi cerita. Wah, ceritanya banyak diceritain orang nih kayaknya. Jadi tadi coba ngobrol banyak, asik juga ini gitu. Itu tadi Yeah. dari Geger
itu melanjutkan perjalanan apa ngebase di situ? Itu base di situ saya. Di situ. Berarti Gigi yang aja. lain yang sisanya empat- ke situ yang 4 lanjut. lanjut. Saya bertiga, Dodi, saya Agus, saya tuh bertiga udah di situ aja gitu. Pas turun bareng lagi. Turunnya Papi lewat Cibodas Turun lagi. lewat Cibodas lagi, lewat Cibodas lagi. Padahal di situ serem, Pi. Tapi dia ada yang ganggu. Hah? Saya kan di situ jikiran, sholat, saya hadiah gitu. Paling males, Pi, di situ. Saya alhamdulillah sejak ketemu itu dan saya hadiah lah. Di sana saya sholat, saya mau munajat kepada Allah, mana siapa lagi saya. Ya istilahnya di situ udah saya udah punya putusan itu pada saat itu tidak ada pemikiran yang tadi katakan apa? Serem. Serem. Saya tidak pikir serem. Dan saya juga pada saat ketemu orang tersebut dari pertama sampai perempuan 2 itu nggak ada pikiran apa-apa saya, cuman memang merinding gitu loh. Dan yang dikatakan Dodi di belakang teman saya itu bilang, "Lu ngomong sama siapa?" Iya. Tapi tidak membuat saya takut, tidak membuat saya, cuman tanda tanya buat saya. Justru terungkap gara-gara saya cerita sama Akang ini, nah, gitu. Jadi sekarang malah jadi kok saya cerita jadi merinding malah gitu loh. Saya mau naik gunung nanti lewat Gunung Putih aja, Pi. Astaga. Itu pengalaman yang alhamdulillah sih. Ya istilahnya udah seperti itu ya. Ya ada beberapa cerita, Pi, yang tadi diceritakan. Ada beberapa pendaki di situ pernah hilang belum ketemu. Oh gitu. Nggak tahu sih kalau si perempuan ini atau misalkan di belakangnya rombongannya nyusul atau bagaimana, ada, tapi nggak ada kan, Pi? Nggak ada. Nggak ada ya. Cuma 2 itu aja. 3 lah, istilah pertama dan kedua lah, itu aja sih. Lagian mereka cepet jalannya. Ya, iya itu dia. Saya juga bingung kok di alam seperti itu dia bisa kalau memang sesuatu kok bisa wujudnya bisa kelihatan gitu. Apa memang seperti itu di situ di Gunung Gede ini? Fenomenanya itu loh. Ya, mungkin salah satunya karena Papi punya kelebihan lain dan mereka juga pengen bertegur sapa mungkin sama Papi atau memperlihatkan eksis bahwa saya ada loh gitu atau bagaimana nggak tahu lah gitu. Tuh. Aduh, ampun. Sebelum kita closing, Pi, mungkin ada pesan-pesan, kan beda pendakian dulu sama sekarang tuh beda. Ya. Mungkin sama pendaki-pendaki muda nih, Pi, mungkin ada saran atau pesan gitu. Yang jelas gini sih, di setiap tempat di alam manapun, mau di gunung, mau di laut, mau di tempat mana-mana, kita dengan alam harus menyatu dan jangan ada sifat sombong. Intinya maksudnya gini, jangan merasa kuat, jangan merasa kita sehat, jangan merasa kita mampu atau bagaimana dalam mendaki, karena citra diri dan karakter kita tuh di gunung tuh kelihatan. Saya sudah yakinkan itu sama teman-teman, dan pesan saya setiap kali pendakian atau kemana juga nomor 1 kan doa, harus itu berdoa. Dan kalau menurut agama masing-masing mungkin di dalam hati tetap minta bantuan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa kita. Jangan sompral. Jangan sompral, harus minta izin lah kepada Allah. Ya karena yang punya alamnya Allah. Bukan yang something itu tadi, bukan. Mereka juga penghuni ya, Pi. Betul, mereka juga penghuni, mereka juga makhluknya kan. Dan itu dia, garam dan bawang putih dan bawang merah itu memang menurut saya adalah sesuatu hal yang memang perlu dibawa. Memang sesuatu hal yang banyak untungnya. Dan jangan lupa juga di sana ibadah. Menurut agama masing-masing juga gitu. Kalau muslim mungkin sholat gitu. Minimal kalau memang di perjalanan nggak bisa melakukan itu, ya akan ada di jamaah, di kosyur kan bisa dilakukan. Itu sih, karena alam ini adalah tetap yang harus kita jaga, kita harus nikmatin. Dan subhanallah, Allah menciptakan alam begitu megah dan harus kita nikmatin. Walaupun di dalamnya ini ada sesuatu hal yang fenomena-fenomena yang tidak terungkap, Yang tidak bisa terlihat sama mata. iya. Tapi itu saya cuma kebetulan, Kang, bukan harus saya sakti gitu, bukan. Saya cuma orang biasa yang punya pengalaman aja seperti itu gitu. Oke, siap, Pi. Ya.
Oke gitu, mungkin untuk sahabat-sahabat Papi yang 6 orang ini jadi nostalgia buat bapak-bapak, buat akang-akang. Semoga masih tetap sehat. Itu sekarang masih ada semuanya, Bi? Udah nggak ada tuh, 4 orang, tinggal bertiga. Berarti yang 3 orang lah. Buat 4 orang, mudah-mudahan bisa diterima di sisi Allah ya, Bi, ya. Amin, amin. Gitu. Oke, yang cerita tadi memang agak sedikit merinding. Walaupun di Jakarta loh nih. Ini di Jakarta. Bukan di daerahnya, bukan di sananya. Kan biasanya you bikin sesuatu hal di sana. Iya, di langsung tempatnya. tempat. Tapi herannya kenapa ada sesuatu hal yang Ya maaf gitu. buat Aki lah kalau kita bicarain di Jakarta. Iya. Oke, dulur banyak kaki itu saja pengalaman dari Om Dendi, Papi saya bilang. Jangan lupa yang belum subscribe. Terus like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesia.